Pada bab keempat ini kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak. Subbab pertama kita belajar dulu tentang apakah itu gerak. Gerak sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah gerak lurus yang akan dipelajari di SMP. Sisanya lagi dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar, akan diperdalam pada saat kalian SMA. Nah, sebelum kita membagi menjadi tiga bagian masing-masing, kita akan belajar dulu apakah itu gerak, ya. Gerak itu secara definisi adalah perubahan posisi sebuah benda terhadap suatu acuan, baik acuannya diam maupun bergerak. Jadi diulang ya, bahwa gerak itu adalah sebuah perubahan posisi benda, dari sebuah acuan, baik acuannya diam ataupun bergerak. Sebagai contoh, ada dua titik. Titik ini adalah titik A dan B. Sebentar dulu, titik A dan B. Kemudian titik A dan B ini memiliki jarak yang sangat dekat. Dalam beberapa waktu, kemudian A tetap di posisi semula, dan kemudian si B justru berpindah jauh, misalkan pada jarak 1 meter. Nah, perubahan posisi inilah yang disebut dengan gerak. Jadi perubahan si B ya terhadap sebuah titik acuan A, ini disebut dengan gerak. Yang A-nya akan menjadi si titik acuan, atau dalam bahasa Indonesianya adalah patokan. Jadi A-nya diam, sedangkan B-nya bergerak, gitu ya. Bisa jadi A-nya juga bergerak, A-nya bergerak ke kiri, menjauhi, gitu ya. Sedangkan B bergerak ke kanan, ya, saling menjauhi. Maka ini pun disebut dengan gerak. Si A bergerak dan si B bergerak. Jadi acuannya bisa jadi acuan B terhadap A, bisa jadi A acuan terhadap B. Inilah yang disebut dengan gerak, berubah posisinya terhadap sebuah titik acuan, baik yang diam maupun bergerak. Kemudian gerak itu kita bagi tiga seperti yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah gerak lurus. Pada SMP gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Masing-masing memiliki rumus. Rumusnya hampir sama dengan SMP untuk GLB. Rumusnya hanya ada satu dan variasinya nanti dikembangkan jadi banyak. Pada saat GLB rumusnya adalah kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini rumus yang kita sudah kenal pada saat SD tapi disingkat menjadi JKW. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sekarang kita pakai bahasa aslinya, bahasa ilmiahnya. V sama dengan S per T, yaitu V sama dengan adalah kecepatan, ya, S adalah jarak, space jarak ya, V velocity kecepatan, dan T adalah time atau disebut sebagai waktu dalam bahasa Indonesia ya. Kecepatan punya satuan meter per detik, jarak dalam satuan meter, dan waktu dalam satuan detik atau S sekon ya. Nah, kemudian yang kedua adalah GLB. GLB punya tiga rumus. Rumusnya bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah nanti akan dipakai pada subbab berikutnya, yaitu VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ini rumus yang pertama. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, dan terakhir S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi seperti itu rumusnya ya, dengan keterangan V0 adalah kecepatan awal ya, meter per sekon. VT adalah kecepatan akhir, satuannya sama meter per sekon ya. Kemudian ada S, tadi jarak sudah, tidak perlu lagi. T juga tadi sudah ya. Sekarang yang belum ada adalah A. A adalah percepatan ya, dalam satuan meter per sekon kuadrat ya. Sedangkan berikutnya gerak parabola nanti pelajari di SMA ya. Contoh gerak parabola adalah gerak orang memanah ya. Jadi gerak parabola itu adalah gerak yang tadinya naik kemudian perlahan-lahan turun ya. Ini disebut dengan gerak parabola, gerak yang bisa berubah-ubah kecepatannya suatu saat ya. Kemudian gerak melingkar adalah gerak sebuah benda yang berputar di tempat tetapi dalam posisi melingkar, sehingga sebenarnya berputar di tempat tapi berulang-ulang berkali-kali. Demikian tentang gerak pada pertemuan awal ini. Mudah-mudahan bisa mengerti dan tolong dicatat dengan rapi.